yang tidak akan mengaku bahwa Engkau adalah Juru Selamat, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Raja di atas segalanya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kesempatan kami bisa bersekutu memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah hadir di tempat ini dan Engkau siap memberkati kami dengan firman. Hamba yang adalah hamba yang tidak berguna, namun Engkau bergunakan untuk pekerjaan Tuhan. Berapi setiap kami, berikan kami hikmat pewahyuan untuk dapat menangkap yang Engkau mau kami kerjakan di hari-hari terakhir menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Saya kaget juga dengar ada hambanya dari Sentani. Dan saya percaya ada banyak hamba-hamba juga yang datang ke sini. Ada banyak mahasiswa juga yang tur ke sini. Dan biar itu sesuatu. Biar itu disayang Tuhan. Dan biar itu Tuhan mau nyatakan kemuliaan untuk kota Dia. Jadi waktu tadi malam Ibu bilang, si siapa namanya? Si Ima bilang, Mama nanti besok Mama yang bawa film. Hah? Kok saya? Terus saya tidak dikasih tahu tuh sama Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu WA saya, nanti Bu Reni ya besok bawa firman. Puji Tuhan. Jadi jam 3:44 Tuhan udah kasih bangun. Nyembah Dia, puji Dia, karena saya sesungguhnya saya nggak tahu mau bawa apa. Tapi ketika nyembah, ketika puji, ketika datang di hadapan Tuhan, Tuhan tuh sama saya memang nggak banyak bicara. Ya mungkin kali dia lihat ya orangnya ya. Kalau yang cerewet, dicerewetin. Ya tuh, yang tidak banyak ngomong, cuma cukup satu kata atau cuma itu, gitu. Ada. Kamu tahu kok. Oh, oke. Nah jadi seperti kemarin saya dengar Bapak Suhanda bilang kita harus berperang. Firman Tuhan hari ini Tuhan mau bicara. Tuhan bicara tapi Tuhan juga kasih kita sesuatu. Tuhan kasih kita senjata untuk kita pakai. Karena kalau kita tidak berperang, maka kita akan kalah. Ya. Kita lihat bersama di Hakim-Hakim 7. Memang agak panjang sih, tapi saya potong-potong aja sih. Oke. Hakim-Hakim 7, Gideon mengusir musuh. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah yang
inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon dengan 300 orang yang menghirup itu, itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangnya di bujangmu di perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu ke perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang yang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai berguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai di kemah ini, dilanggarnya kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirnya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dan dari pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah, kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam baik buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai di ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka sendiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Saya minta tolong bawakan sangkakala. Oke, saudara, saya juga kaget waktu Tuhan katakan ini. Kita lihat ya kondisi Gideon di di pasal 6, waktu Gideon mau diangkat jadi hakim. Gideon ini firman Tuhan pasal yang pertama dikatakan orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. Ya. Jadi
Gideon mau diangkat untuk menjadi hakim? Karena memang orang Israel sudah terpengaruh dengan orang Midian dan orang-orang yang di samping-samping mereka. Ya, sehingga mereka mendukakan hati Tuhan dengan apa? Menyembah berhala. Ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka menjadi orang yang penuh dengan kesulitan. Kenapa? Orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari timur itu datang dan mengambil semua makanan mereka sampai mereka kesulitan, mereka kelaparan. Artinya mereka kesusahan, tidak bisa hidup dengan baik lagi. Nah, di dalam keadaan mereka seperti itu, mereka berteriak kepada Tuhan. Mereka berseru, dan saya percaya setiap kita pun yang mengalami masalah, pasti kita berseru sama Tuhan, dan pasti Tuhan mendengar. Waktu orang Israel itu berseru, di ayat 7 katakan, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel. Nah, berikutnya apa yang lagi dilakukan oleh Gideon? Gideon bertemu dengan malaikat dan memberikan tugas kepada dia untuk melakukan tindakan penyelamatan, yaitu apa? Membangun pasukan. Dan ketika pasukan yang berkumpul jumlahnya terlalu banyak, Tuhan bilang dari 32.000 orang yang berkumpul dari suku-suku di suku-suku Israel ini, sisa 22.000, dan dari 22.000 itu sisa lagi 10.000, dan disaring lagi sama Tuhan sampai tinggal 300 orang. Lalu Gideon maju, dan Gideon mulai melakukan penyerangan. Tapi sesungguhnya Gideon itu adalah orang yang penakut. Sampai beberapa kali dia bertanya kepada Tuhan. Sampai beberapa kali pula Tuhan membuktikan bahwa memang kamu yang dipilih untuk melakukan perang ini. Ya, saudara, dan saya pikir, dan bukannya pikir, tapi ini yang terjadi, sedang terjadi di kota Biak. Ada berbagai macam hal, ada banyak penguasa-penguasa yang kalau kalian tidak sigap, ya, itu akan berakibat seperti ini, seperti orang Israel yang kelaparan, ya. Dengan jelas Tuhan mau katakan bahwa musuh harus dikalahkan, karena sesungguhnya kita adalah orang-orang yang adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan jadi ketika kita mengalami hal ini kan di perjanjian lama, ya kan? Perjanjian baru banyak sekali kita dapat bekal-bekal yang dari Tuhan, ya kan? Firman Tuhan berkata banyak sekali. Seperti salah satunya itu, kamu adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Artinya sebelum kita berperang pun sebenarnya kita sudah menang. Tapi kita perlu strategi, ya. Nah, oleh sebab itu Tuhan itu memang sedang bergerak di kota Biak. Saya yakin tidak kebetulan ada hamba juga datang seperti ini. Kami juga disuruh Tuhan ke sini dengan hanya satu perkataan. Saya melihat satu anak rohani saya, dan anak rohani itu dulu kami sama-sama di Jakarta, dan dia sekarang tinggal di Biak. Lalu Tuhan tuh bilang, saya bilang itu Ina, tapi Tuhan bilang di tempatnya jelas. Hanya itu, singkat, Tuhan nggak ngomong macam-macam. Dia
udah tahu kalau dia ngomong gitu berarti saya harus siap-siap. Saya nggak perlu disuruh paksa-paksa, tidak perlu. Satu kata aja atau satu kalimat dia cukup buat kami untuk siap-siap datang ke sini. Nah, saya datang ke sini itu harus memperlengkapi jemaat Tuhan yang mau jadi pasukan, jadi prajurit. Karena pasukan itu akan dilengkapi dengan seluruh selengkap senjata-senjata dari Tuhan. Nanti baru kita tanya, untuk bagian di sini kita pakai senjata apa? Untuk bagian di sini senjata apa? Tetap tanya, karena Tuhan adalah komandan kita, panglima tertinggi kita. Berarti kalau orang sudah banyak hamba Tuhan yang diutus ke sini, berarti biak bukan biasa-biasa lagi, tidak biasa. Kondisi di biak adalah kondisi yang sudah emergensi, tidak main-main, dan perlu keseriusan dari kita. Ya, di bacaan kita tadi Tuhan mau berkata, apa susahnya saya mengurus mereka? Tidak susah sebenarnya. Yang diperlukan adalah kerelaan dari hati kita. Mau tidak dipakai oleh Tuhan, mau tidak dibenahi, dibentuk oleh Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan untuk satu misi yang besar, yaitu misi penyelamatan umat manusia yang ada di kota Biak ini. Ada amin? Amin. Oke. Nah, jadi poinnya itu, karena umat Israel melakukan yang jahat, maka mereka mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Biak melakukan hal-hal yang seperti tadi. Saya tidak perlu ulang karena kalian juga pasti tahu. Yang di mata Tuhan adalah sesuatu yang merupakan kekejian, sesuatu yang buat Tuhan itu kenajisan, sesuatu yang buat Tuhan itu adalah perzinahan. Secara rohani orang Biak sudah berzina, dan itu mendukakan hati Tuhan. Siapa sih yang mau diduakan? Ada tidak istri di sini yang mau diduakan sama suaminya? Ada? Mungkin ada. Itu di luar sana ya, nggak ada di sini ya. Sebagai orang yang diberi cinta oleh Tuhan, kita juga cemburu melihat orang yang kita sayangi diambil, atau istilah mereka sekarang itu pelakor mengambil suami kita atau istri kita. Kita pasti cemburu dan kita pasti marah. Dan kalau secara dunia ada tindakan yang harus dilakukan, serang aja rumah dia, hajar rumah dia, misalnya ya, kita lakukan itu. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Tuhan itu cemburu ketika kita menyimpang dari jalan yang harusnya kita lalui, tapi kita lakukan apa? Kita lakukan penyimpangan. Harusnya kita melalui jalan kebenaran dan hidup, yaitu Dia sendiri, tapi kita menyimpang mencari jalan lain yang ujungnya itu pasti kebinasaan. Nah saudara, itu yang membuat orang Israel mengalami kesesakan, penderitaan. Dan saya percaya kalian juga tidak mau mengalami itu kan? Iya kan? Karena gak enak. Tapi saya mau kasih tahu, satu orang berbuat dosa, semua kena getahnya. Apalagi mereka bukan satu orang. Banyak tidak? Banyak. Dan itu mempengaruhi, meracuni semua Biak yang ada, orang-orang yang ada di Pulau Biak ini. Terus, apa yang harus kalian lakukan? Tidak cukup hanya berdoa.
Tidak cukup hanya menyembah, tapi harus berperang. Ya, nanti kita lihat di ini ada beberapa hal yang harus diselesaikan oleh Gideon. Yang pertama dia lakukan adalah membongkar semua mesbah-mesbah penyembahan berhala. Itu di pasal 6-nya ya. Dia membongkar semua mesbah-mesbah. Nanti di materi baru nanti kita baca ada peta dia. Nanti baru kita lihat di mana otaknya dia, di mana jantungnya dia, di mana mulutnya dia, di mana tangannya. Ya, ini kita baca. Lalu di mana mesbahnya? Baru di situ akan ketahuan. Kita bongkar bukan nanti bongkar seperti kita bongkar yang kayak Gideon itu. Kita bongkar secara profetik. Kita bongkar di alam roh. Nanti kita tanya Tuhan bagaimana caranya. Ya. Lalu apalagi yang dilakukan oleh Gideon? Gideon mempersiapkan bekal dan sangkakala. Ya. Jadi di samping dia melakukan tindakan membongkar mesbah, yang kedua dia itu menyaring orang dan Tuhan bilang nggak boleh banyak-banyak. Kalau zaman dulu orang Israel berperang itu satu perwira dia bisa hancurkan 1.000 orang musuh. Jadi siapa yang bersedia? Gak usah terlalu banyak, gak usah sampai ratus-ratusan, puluhan ribu, gak usah. Seperti Gideon.